Halo semua, selamat datang di channel Menjadi Garam. Dari Hamiati Sosong. Hmm. Jika saat ini orang yang sudah meninggal, rohnya langsung masuk ke surga atau neraka? Apakah pada hari kebangkitan rohnya ditarik kembali dari surga atau neraka, masuk ke dalam tubuh yang menanti kebangkitan? Ya. Ini agak susah nih. Oke. Ini pertanyaan yang terus terang sangat sulit karena siapa sih kita ya bisa mengetahui mekanisme kalau udah meninggal lalu rohnya kemana kan pasti nggak ada orang yang udah meninggal kasih tahu kita gitu kan. Jadi mungkin khusus untuk pertanyaan ini nggak bisa memuaskan jawabannya 100% mungkin ya. Tapi yang penting esensi intinya bisa kita dapat. Jika saat ini orang yang sudah meninggal, rohnya langsung masuk ke surga atau neraka? Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya waktu kita bicara pada hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, ini pasti udah bicara bukan fisik. Bukan tubuh fisik, karena tubuh fisiknya sudah meninggal. Ini kita bicara soal roh. Ya, berarti rohnya itu kemana? Ya ke Firdaus. Seperti itu. Ya, nah ini berarti roh, artinya Firdaus atau Paradise ini, yaitu di alam roh, ya. Dan kalau udah disebut Firdaus atau disebut Paradise, artinya itu pasti suatu tempat yang indah, betul nggak? Ya. Paradise, ya. Firdaus itu pasti tempat yang indah, tempat yang bagus, gitu. Ya, walaupun memang ada beberapa interpretasi terkait dengan ini, ya. Ada yang bicara apakah Firdaus itu sama dengan surga, apa Firdaus itu adalah tempat penantian sementara, ya. Kita memilih untuk tidak membahas di situ. Ya, itu mungkin memang udah peranannya Pak Esra lah yang menjawab gitu ya. Tapi kalau kita merefer kepada pernyataan di Alkitab, ini sudah jelas. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, tempat yang bagus, yang indah, ya, dan itu di alam roh. Berarti bukannya dia tetap ada di kuburan, ya. Diem itu yang ada di kuburan itu ya fisiknya. Ada mungkin saya tambahin ya. Manusia itu kan terbentuk dari tubuh, jiwa dan roh. Yes. Ya kan saat kita meninggal kan roh kita udah ikut di Firdaus lah gitu ya. Tubuh kita di dalam kuburan lah, mungkin dikubur atau dibakar atau apapun lah itu nanti kan. Nah, jiwa kita kemana kok? Oke, ya. Nah ini pertanyaan sebenarnya gini, ya. Ini agak sulit untuk menjawab ya. Cuman gini aja ya. Saya pernah membaca ya, Pak Stephen Tong ya, itu membuat ulasan yang cukup panjang lebar ya. Dia itu sebutnya tubuh, jiwa atau roh, dia nyebutnya begitu. Bukan dan roh. Oh, atau ya. Dia sebutnya jiwa atau roh. Menurut saya sebaiknya kita jangan jawab lah yang seperti ini dulu sekarang gitu loh. Ya karena kita perlu studi lagi daripada kita jawab tapi salah. Ya, kita jawab pertanyaan bantu Pak Esra. Tapi nanti mungkin bisa di lain kesempatan kita coba cari tahu ya, kita coba dengar ya. Saya akan menggali lagi misalnya contoh dari Pak Stephen Tong waktu itu apa gitu ya. Karena saya pernah mendengar begitu, tapi bisa aja saya salah ya. Namanya juga ingetan, kita bisa lupa juga gitu ya. Tapi seingat saya pernah mendengar jiwa atau roh. Dia tidak bilang jiwa dan roh, gitu ya. Jadi itu kira-kira ya yang kita masukin ke area situ. Tapi yang pasti kalau Alkitab sih memang bilang yang namanya tubuh ya mati, roh yang naik ke surga, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya gimana tuh? Tadi kan dia udah bilang ya begitu meninggal kan kemana gitu kan? Ya, yang keduanya dia nanya ini kok. Apakah pada hari kebangkitan rohnya ditarik kembali dari surga atau neraka, masuk ke dalam tubuh yang menanti kebangkitan? Nah, ini kita bisa lihat di 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Ya, di 42 gini. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati ya. Berarti ini pada hari kebangkitan nih. Ya, bisa kita baca terus ya, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dengan kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah
tubuh rohani. Ya, jadi terjadi kebangkitan ya, tapi memang kalau kita lihat di sini bukan tubuh alamiah. Ya, bukan tubuh yang waktu kita meninggal, tapi ini tubuh rohania. Ini kenapa? Karena kalau kita bisa baca lagi, coba kita lihat ke Filipi 3 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Berarti tubuh kita yang sekarang itu diubah menjadi apa? Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Artinya yang pasti waktu kita nanti bangkit lagi, ya, tubuhnya itu udah nggak sama. Ya, bukan tubuh kita sekarang. Ya, tubuh kita sekarang dibilang tubuh yang hina itu diubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi punya tubuh baru lah, ya. Nah, tubuh barunya itu nggak sama dengan tubuh kita yang fana ini, yang hina ini, ya. Nah, kalau Pak Esra saya ingat banget, dia suka sebut namanya tubuh kemuliaan, ya. Walaupun saya seingat saya dia nggak menyebut tubuh rohani ya, atau mungkin waktu itu nggak dibahas ke situ, ya. Dia suka sebutnya tubuh kemuliaan. Tapi yang pasti, ya, waktu kita dibangkitkan tubuhnya nggak sama dengan tubuh yang sekarang. Dan ini kalau kita ingat lagi, kalau kita baca ya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ya memang tubuh Yesus itu kan digambarkan berbeda gitu loh, ya, nggak seperti tubuh yang sebelumnya lagi gitu loh. Ya, ada beberapa kejadian yang supranatural terhadap tubuhnya itu. Dia tiba-tiba berada di suatu tempat, bisa tiba-tiba ada di tempat lain, ya, bisa langsung hilang, ya itu kan faktor rohani ya yang terjadi ya, gitu ya. Jadi ini lanjutan, dan ini udah mau penutup ya. Lanjutan di perikop yang 1 Korintus 15 tadi ya. Ini ayat 51 saya bacakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Ya, jadi seperti Bro Matius tadi bilang bahwa nanti akan diubah menjadi tubuh rohani gitu ya. Terus lanjut dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah ya. Jadi tubuhnya diganti itu, diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Nah, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati ya. Jadi seperti Tuhan Yesus yang naik ke surga ya, tentunya itu tubuhnya udah berbeda ya. Yaitu tubuh yang tidak bisa tidak binasa ya. Tubuh yang mengenakan sesuatu yang tidak dapat mati gitu ya. Bayangin aja kalau naik terus ke atmosfer kemana gitu ya misalnya. Tapi badannya biasa gitu kan. Waduh, gimana tuh ya? Tapi itu logika penalaran manusia lah, kita nggak sampai lah ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini, ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, jadi seperti yang terjadi gitu ya, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga begitu, itu kan simbol kemenangan ya, bahwa kita semua juga nanti akan bangkit begitu ya. Dan tentunya bukan pakai badannya sekarang yang tadi kan yang bisa mati ini, bukan, udah beda. Begitu ya. Mudah-mudahan jelas sih. Akhirnya terjawab sudah 4 pertanyaan ya. Ya, oke lah, itu sekali lagi kalau memang ada yang kurang ya, kita mohon maaf ya. Kita mencoba membantu menjawab sebisa mungkin ya. Ya, kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan tadi adalah sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, itu yang paling penting ya. Dan yang tentunya kita berdoa juga para teman-teman pemirsa yang melihat video ini, tentunya dipimpin Roh Kudus gitu ya, untuk mendengarkan pembahasan ini agar boleh dibukakan, karena ada hal-hal yang kita seringkali tidak bisa mengerti begitu ya, walaupun kita udah jelaskan mungkin tetap nggak ngerti gitu ya. Nah, itu yang kita berdoa supaya Roh Kudus yang membimbing teman-teman untuk bisa terbuka hati dan pikiran gitu ya. Dan jangan lupa harus baca firman Tuhan yang lengkap begitu ya. Saya rasa begitu.